Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan aktivitasnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimurahkan rezekinya, amin. Oke, di video kali ini, sebelum menonton video ini, seperti biasa jangan lupa yang baru nonton ya teman-teman, dukungannya, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua like, komennya, dan share video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, terima kasih. Di sini saya akan berbagi tip atau tutorial untuk pemula. Ini khususnya pemula ya teman-teman. Jadi untuk pemula ini mungkin banyak juga yang tidak tahu caranya. Caranya apa? Jadi di sini di hadapan saya itu ada spool Yamaha R-King ya teman-teman. Yamaha RX Special juga sama. Ini yang di hadapan saya ini itu Yamaha R-King. Jadi spool ini kendala kerusakannya hanya pada spool lampunya. Jadi spool lampunya sudah saya putus. Kenapa saya putus? Karena di bagian spool lampu ini sudah terbakar atau arusnya sudah tidak mengeluarkan arus lagi. Sebenarnya ini tutorial mungkin teman-teman pemula atau teman-teman yang lain sudah paham dengan tutorial yang di hadapan saya ini. Itu cara memasang spool barunya. Oke, spool barunya itu terserah teman-teman, mau merek biasa atau merek asli itu sama. Untuk spool barunya ini itu ada juga yang teman-teman yang lain pengen dibikinkan tutorialnya atau bikin videonya untuk cara memasang spool lampu pada bagian dudukan spool lampunya ini. Nah, jadi untuk spool ini untuk merek biasa seperti yang di hadapan saya ini baru ya teman-teman. Ini merek biasa atau merek KW. Itu dia memiliki berapa sambungan ya teman-teman? Tuh, sebentar saya hitung untuk sambungannya. 1 2 3 4. Jadi 4. Kalau untuk R-King ini itu untuk sambungan spool lampunya itu ada 4. Yang pertama itu ada masanya yang warna hitam. Yang kedua itu ada lampunya warna kuning. Jadi untuk bagian pada sambungan yang lampu warna kuning ini, jalurnya ini itu ada 2 ya teman-teman kalau khusus untuk lampu. Nah, kalau untuk pengisiannya itu warna merah, itu hanya 1 dibikin oleh pabriknya. Ini khususnya untuk spool merek KW atau barang biasa. Nah, jadi ada juga yang merek KW ini atau barang biasa ini, cara memasangnya mungkin teman-teman tidak paham atau menyambung spool baru ini ke kabel yang 2 ini. Mungkin teman-teman pemula ada yang tidak paham. Kalau untuk barang KW yang di hadapan saya ini itu sudah ada ya, laras kabel yang harus dipasang. Nah, yang pertama itu warna kuning, kita pasang 2. Ini menyatu 2 ya teman-teman. Itu menuju ke arah kabel sini. Ini warna kuning. Ini warna kuning ya teman-teman. Nah, setelah itu warna merah. Ini warna merah ini berguna untuk pengisian atau pengisian aki ya teman-teman. Nah, dia tersambung menuju ke arah kabel yang berwarna oranye ini. Ini adalah untuk pengisian ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak paham, ini adalah berwarna putih. Nah, ini warna putih. Itu kabel merah ini tersambung ke oranye ini untuk yang berwarna merah. Oke, kalau seandainya teman-teman semua mendapatkan spool KW yang persis seperti ini. Oke, ini saya buka dulu. Saya buka. Nah, ini spool merek KW ya teman-teman. Jadi spool ini yang merek KW ini yang di hadapan saya ini itu hanya 2 kabel. Nah, ini mereknya saya lepas dulu. Saya tidak ada untuk promosi ya teman-teman. Untuk spool yang tipe seperti ini, oke, ini 2 jalur kabel ya teman-teman. Jadi di sini kabelnya 1 pengisian, 1 untuk lampu. Nah, jadi kalau untuk spool seperti ini itu masih bisa dipakai untuk Yamaha R-King. Nah, untuk efek sampingnya seperti ini,
Itu untuk cahaya yang dihasilkan spool seperti ini itu redup ya teman-teman. Ibaratkan contohnya apabila kita langsamkan motor tersebut dalam keadaan lampunya hidup, maka cahayanya itu tidak begitu terang kalau seandainya teman-teman memakai spool KW seperti ini. Nah, beda lagi kalau seandainya teman-teman memakai spool KW yang sama persis dengan bawaan dari spool Yamaha Air King yang aslinya seperti yang saya kasih tahu pada teman-teman tadi, yang spool satunya itu kalau dalam keadaan langsam motor teman-teman semua itu cahaya yang dihasilkan tetap terang apabila tidak digas pun. Tapi kalau seperti ini dia hanya memiliki dua kabel. Sebenarnya ada tiga, satu masanya di sini. Yang satu ini untuk pengapian pada lampu, yang satu ini untuk pengisian. Nah, jadi untuk spool seperti ini bisa dipasang untuk Yamaha Air King teman-teman semua, tapi arus yang dihasilkan tidak maksimal. Nah, jadi saya sarankan jangan teman-teman memakai spool KW yang ber-P seperti ini. Yang pertama, teman-teman nanti bisa bingung untuk memasangnya. Untuk jalur-jalur pada kabel ini menuju ke kabel spoolnya ya teman-teman, itu teman-teman nantinya takutnya kebingungan. Teman-teman cari saja spool KW yang tipenya sama persis dengan asli pada spool lampunya itu. Nah, kalau teman-teman tidak sanggup membeli spool originalnya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan tipe spool seperti ini. Ini spool ini itu bisa juga dipasang ke motor Astrea Prima atau Cup, Super Cup ya teman-teman, itu bisa memasang spool seperti ini. Oke. Jadi seperti itu untuk spool lampu yang ingin belajar teman-teman pemula memasangnya ke tapak spool lampu ini atau tapak dudukan spool ini. Di sini untuk spool yang di hadapan saya itu KW ya teman-teman, jangan sampai salah pasang. Kalau untuk Air King ini dia kalau barang KW-nya itu banyak model ya teman-teman. Jadi yang model seperti ini ada juga dua jalur kabel. Yang model seperti ini ada juga 4 jalur kabel. Jadi yang pertama itu massa, yang kedua pengisian, yang ketiga disatukan. Yang warna kuning itu bertujuan untuk arus lampu, itu menuju ke kiprok ya teman-teman. Jadi seperti itu. Di sini untuk pemasangnya teman-teman jangan sampai kelupaan, apalagi pemula. Ini pemasangan ini jangan sampai salah pasang. Mungkin ada teman-teman pemula yang memasangnya itu yang ke kuning ke warna merah, itu jangan ya teman-teman, karena itu tidak sesuai dengan jalurnya. Kecuali teman-teman membeli spool yang barang original, itu teman-teman tinggal mengikuti alurnya saja. Tapi kalau untuk barang KW itu teman-teman harus berhati-hati dalam memilih jalur yang akan dipasang. Oke teman-teman, di sini saya akan pasang saja ke bagian sini. Itu untuk memasangnya saya harapkan untuk teman-teman semua itu melakukan dengan solder ya teman-teman. Harus disolder supaya nanti ketahanannya itu lebih lama dan tidak juga gampang lepas nantinya. Apabila spool ini kena getaran atau bagaimana nantinya itu tidak gampang lepas. Nah, tapi kalau seandainya gampang lepas, nanti untuk arus yang dikeluarkan oleh spool ini akan bermasalah. Jadi seperti itu kendalanya kalau teman-teman tidak melakukan penyolderan untuk pemasangan pada jalur-jalur yang ada di spool lampu ini. Oke, teman-teman, di sini saya akan langsung saja untuk menyambungnya. Yang pertama kita ambil dari jalur kabel kuning, yaitu kabel kuning ini bertujuan untuk spool kelistrikan lampu. Kita kelupas dulu. Oke, di sini setelah terkelupas seperti ini, otomatis kita mengambil dari kabel kuning. Nah, jadi kalau yang kuning kita ambil di kabel di spool ini yang dua ini. Nah, ini kita satukan dulu, nanti baru disambung ke arah kabel
yang menuju ke kabel spoolnya ini. Oke, sebelum kita sambung ini kita kikis dulu, karena di bagian lilitan kabel tembaga ini dia ada pelindung ya teman-teman. Oke, kikis dulu. Kalau tidak dikikis nanti takutnya arus tidak tersambung ya teman-teman, karena kabel tembaga ini sudah dilindungi oleh cairan. Kemungkinan ini cairan, tidak tahu juga cairan apa. Oke, setelah itu kita sambung. Nyambungnya di bagian sini itu tidak usah menggunakan solder dulu. Oke, setelah tersambung seperti ini, untuk spool bagian jalur lampunya ya teman-teman. Ini khusus teman pemula ya teman-teman yang tidak paham memasang spoolnya itu. Oke. Oke teman-teman, di sini untuk penyolderan ini diusahakan rapi ya teman-teman, karena kalau dia rapi itu yang punya motor pun dia jadi senang lihat kita kerja ya teman-teman. Jadi setelah ini kita lakukan penyolderan. Oke teman-teman, jadi penyambungannya seperti ini. Usahakan benar-benar tersambung ya teman-teman, yang sampai nantinya dia gampang lepas. Oke, setelah itu kita lindungin menggunakan pelindung yang sudah ada disediakan di kabel ini. Geser saja seperti ini. Oke, setelah seperti ini dia sudah aman. Kita lanjut lagi untuk memasang pada bagian yang berwarna merah yang dari spool ya teman-teman. Pasang menuju ke warna putih yang berada di ini ya teman-teman. Jadi ini kabelnya kita putus dulu karena ini terlalu panjang. Oke, setelah terlepas seperti ini, kita masukkan pelindungnya. Pilihkan dulu. Oke, setelah terlilit seperti ini, lakukan penyolderan lagi. Nah, oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Pastikan semuanya sudah tersambung dengan solder. Setelah disolder, lindungi kabel yang disolder tadi menggunakan
pelindung yang sudah ada disediakan di kabel spool ini. Nah, jadi seperti ini untuk penyolderan. Yang ketiga, kita menyambung pada bagian masanya. Nah, untuk masanya dia ada di sini. Oke. Ini masanya. Sebelum masanya dipasang atau disolder, kikis dulu bagian pelindung pada gulungan spool ini ya teman-teman, karena dia ada pelindung seperti lem. Setelah itu kita sambung menuju masanya. Buka dulu ini biar nantinya pas apabila disambung ya teman-teman. Sambunglah tali ini, ibaratkan jangan sampai putus. Di solder pun juga nggak jadi masalah. Di sini saya solder aja biar aman ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini untuk penyoldernya sudah selesai. Untuk masanya ya teman-teman, di sini karena kalau sudah selesai semua untuk penyolderannya, tinggal ngencangin bautnya saja. Oke teman-teman, di sini untuk perakitan kabelnya seperti yang saya bilang tadi, untuk spool KW itu dia kabelnya tidak sama untuk jalurnya dengan mengikuti spool original ya teman-teman. Kalau spool original itu teman-teman tidak perlu mencari tahu, dia sudah ada kabelnya yang berwarna untuk menuju ke kabel spool ini, sudah tinggal sambung-sambung saja ya teman-teman. Tapi kalau untuk spool KW ini dia kabelnya beda-beda warnanya seperti ini. Contohnya pada bagian untuk pengisiannya. Nah, pengisiannya padahal kabelnya putih, di sini dibikin warnanya merah. Dibikin tandanya itu merah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini tandanya warna merah. Nah, jadi kalau untuk spool aslinya itu warnanya seperti ini saja. Itu teman-teman cukup sambung-sambung saja, itu sudah selesai. Tapi kalau untuk KW ini dia banyak modelnya. Contohnya satu lagi itu spool KW itu 2 jalur. Nah, ini satu pengisian, satu untuk lampu. Jadi seperti ini itu kalau menurut saya tidak mau makainya ya teman-teman kalau spool seperti ini. Karena kenapa? Karena api yang dihasilkan itu tidak maksimal ya teman-teman. Tapi kalau untuk ini lumayan, untuk spool KW yang ini itu lumayan ya teman-teman. Karena jalurnya kabelnya tadi itu ada 4. Jadi masa 1 untuk lampu 2, 1 pengisian. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bagi pemula bermanfaat ya teman-teman. Jadi seperti itu cara menyambung spool lampu untuk barang KW. Nah, jangan teman-teman nantinya tidak paham bagaimanakah cara menyambungnya, ini jalurnya kemana, ini kemana. Nah, di sini saya sudah kasih tahu pada teman-teman semua. Jadi kalau untuk spool asli mungkin teman-teman sudah paham juga. Untuk pemula itu teman-teman cukup ikutin kabelnya saja. Tapi kalau untuk KW itu beda warna-warna pada kabel spoolnya ini. Nah, sampai di sini saja untuk tutorial saya yang singkat ini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan mengerti dengan melihat video ini, khususnya untuk pemula. Dan jangan lupa dukungannya yang baru nonton ya teman-teman, subscribe sebanyak-banyaknya, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tahu video terbaru saya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua like, comment, share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya.